Halo Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Mumtaz Hidayat dari MTS Negeri Kota Sukabumi. Kali ini saya akan meresensi sebuah novel yang berjudul Seribu Wajah Ayah. Novel ini ditulis oleh Azhar Nurul Ala dengan jumlah halaman 134. Nah, novel Seribu Wajah Ayah ini pertama kali dicetak pada September 2014 dan diterbitkan oleh Grasindo. Mengapa saya tertarik memilih novel ini untuk diresensi? Karena novel ini membuat saya penasaran dengan judulnya, termasuk isinya. Ada apa dengan Seribu Wajah Ayah? Kira-kira apa yang dibahas dalam novel ini ya, Sobat Literasi? Novel ini mengisahkan tentang seorang ayah yang kehilangan istrinya saat melahirkan buah hati mereka. Sosok kamu yang diceritakan dalam novel ini dibesarkan oleh seorang ayah yang berprofesi sebagai guru SD. Di tengah keterbatasannya, sang ayah berjuang untuk membesarkan sang anak meski seorang diri. Cerita bermula ketika seorang anak yang pulang kampung saat ayahnya telah tiada. Di tengah kondisi berduka, tak sengaja ia menemukan album foto tua berwarna biru berisi 10 foto momen. Setiap foto seorang menceritakan momen perjuangan hidup yang pernah ia lalui bersama sang ayah, baik dari lahir, sekolah, merantau, hingga wisuda dan dewasa. Alur sederhana dalam novel ini mengajak pembaca untuk menyaksikan perjuangan seorang ayah tunggal, single parents, dalam membesarkan anaknya. Sosok ayah tak kenal lelah berjuang memberikan yang terbaik untuk anaknya, meski harus bertemu berbagai keterbatasan. Seiring bertambah dewasa sang anak, hadir beragam konflik antara ayah dan anak, sehingga perbedaan pemikiran dan ego dari masing-masing, bahkan pertemuan terakhir mereka harus berakhir dengan pertengkaran. Di sini Azhar Nurul Ala tidak memakai nama untuk tokoh utamanya, dan bahkan jenis kelaminnya pun tidak disebutkan. Saya sadar di sini letak kelebihannya, sehingga siapapun yang membacanya langsung merasa ini cerita saya juga. Alur mundur yang digunakan, foto sebagai penanda waktu dan pemisah bab. Dengan dibaca, tapi emosinya tidak ringan sama sekali. Penulis seperti tahu persis kapan harus membuat pembaca yang sesak napas dan kapan harus memberi sedikit ruang untuk bisa bernapas kembali. Saya sedih sejak halaman awal ketika menyadari tokoh kamu dilahirkan sekondisi piatu. Novel ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, tema yang diangkat sangat relevan dan dekat dengan kehidupan pembaca. Kedua, penyampaian emosi mampu mengubah perasaan. Ketiga, alur yang dibangun melalui sebuah album foto berwarna biru memberikan keunikan tersendiri. Ceritanya mengalir, bahasanya mudah dicerna, dan bukunya bisa selesai dalam sekali duduk. Saya tidak menemukan seadanya saltik dalam novel ini. Namun, dapat pula beberapa kekurangan. Konflik yang disajikan mayoritas sederhana, sehingga sebagian pembaca mungkin menganggap cerita mudah ditebak. Ada momen-momen yang rasanya seperti saya ingin menikmati lebih lama, tapi ceritanya sudah berpindah pada bab berikutnya. Meskipun demikian, kekurangan tersebut tidak mengurangi nilai keseluruhan novel. Justru kesederhanaan cerita menjadi daya tarik karena membuat pesan yang ingin disampaikan oleh penulis lebih mudah diterima. Berikutnya, cerita tentang sebatang pensil yang disampaikan oleh guru SMP Ayah Dulu. Pesan yang sederhana namun mendalam, bahwa sebagai manusia kita berhak memilih jalan hidup kita sendiri. Tapi di tengah jalan pasti ada lelah, pasti ada salah, dan saat itulah kita perlu diasah supaya bisa tajam dan berguna seperti sedia kala. Sosok ayah yang tampak keras sebenarnya menyimpan cinta yang dalam. Novel ini juga mengingatkan bahwa waktu bersama orang tua sangat berharga dan tak dapat diulang ketika mereka telah tiada. Secara keseluruhan, novel ini layak dibaca karena tidak hanya menghibur, tapi juga mengajak pembaca untuk lebih menghargai keluarga, terutama sosok ayah yang sering menjadi pahlawan tanpa tanda jasa. Demikian video resensi saya dengan buku yang berjudul Seribu Wajah Ayah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.